maka puji-pujian dan penyembahan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Karena kita mau membangun mezbah bagi Tuhan. Di mana mezbah itu kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pujian dan penyembahan dalam Alkitab bukanlah sekedar lip service. Ya, bukan sekedar kita tahu dan hafal lagunya. Tetapi itu merupakan gaya hidup orang percaya yang terus-menerus memuliakan Tuhan di dalam segenap kehidupannya. Penyembahan yang berkenan di hadapan Allah itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi merupakan sesuatu penyembahan yang lahir dari dasar hati kita yang terdalam. Karena kita mengasihi Tuhan. Ibu-ibu mengasihi Tuhan? Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Amin. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita membawa seluruh hidup kita. Dan kita berkata, Tuhan ini aku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Tuhan tidak mencari orang yang menyembah Dia karena kewajiban. Tuhan tidak mencari orang yang menyembah Dia karena takut atau karena kebiasaan. Tetapi Tuhan mencari penyembah-penyembah yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Penyembahan yang berkenan itu didasari dari dasar hati yang mengasihi Tuhan. Mengapa kita memuji dan menyembah Allah? Yang pertama karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pada saat kita di surga nanti, maka pekerjaan kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan. Sebab itu mulai hari ini saudara, ketika kita masih berada di bumi ini, biasakan dirimu terus memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Karena di surga nanti saudara tidak ada hal lain yang kita lakukan. Karena kita akan terus menyembah Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan segenap hati kita. Segenap jiwa dan kekuatan kita. Suatu hari saya lagi di kamar saudara, saya mendengarkan satu paduan suara yang begitu indah. Saya berpikir bahwa itu adalah paduan suara gereja yang suka latihan di dekat rumah saya, ya. Kemudian saya pergi ke jendela, saya mau berusaha mendengar karena lagunya begitu indah. Saya ke jendela, saya lihat saudara, saya lihat, tapi itu bukan berasal dari tetangga saya yang suka latihan kor. Kemudian saya berkata, Tuhan itu dari mana? Ini paduan suaranya begitu bagus, begitu indah. Saudara, waktu saya menoleh, ya saya melihat ke kiri, saya melihat ada 3 malaikat yang sedang menyanyi di kamar saya. Mereka menyanyi lagu pujian, suara 1, suara 2, suara 3. Kenapa saya bisa tahu 1 suara 1, suara 2, suara 3? Karena dulu saya sering latihan kor ya. Dulu waktu saya di Makassar, kami itu ada paduan suara dan saya selalu hadir dalam paduan suara itu, selalu latihan dan menyanyi di dalam gereja. Nah saudara, suara itu begitu indah, suaranya melengking saudara. Dan mereka memuji, menyembah Tuhan saudara. Aduh saya berpikir Tuhan terima kasih karena malaikat hadir dalam kamar saya memuji dan menyembah Tuhan. Beberapa bulan yang lalu di morning worship saudara, dalam pujian penyembahan, ya ada seorang pengerja kita yang sedang memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya mendengar suara itu masuk lagi saudara waktu morning worship. Saya nggak tahu apakah malaikat itu hadir pada saat mereka rekaman, ataukah malaikat itu hadir ikut menyanyi pada saat jemaat Tuhan menaikkan pujian. Itu suaranya sangat bagus, sangat merdu, melengking tinggi saudara. Ikut menyanyi bersama jemaat, memuji menyembah Tuhan. Jadi ibu yang belum morning worship, ikut morning worship ya. Alami hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Jam 5 sampai setengah 6, kadang-kadang lewat 5, lewat 10, tidak lama. Tapi sungguh setiap morning worship itu kita mengalami lawatan Tuhan saudara. Ada aliran hadirat Tuhan yang mengalir. Dan saat ini kita belum onsite, masih online. Tapi di dalam ibadah online itu pun Tuhan hadir, amin saudara.
Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia bersemayam di atas puji-pujian umat. Dan saudara, pujian yang sama saya dengar lagi pada waktu hari Pentakosta di tempat ini saudara. Pada pukul 8 pagi ibadah pertama. Saat firman Tuhan mau dinaikkan, ada doa untuk firman Tuhan, ada lagu untuk firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, saya mendengar lagi malaikat juga ikut nyanyi dalam ibadah kita. Kenapa saya tahu dan saya bisa membedakan suara manusia dan suara malaikat? Karena saya pernah dengar saudara. Suaranya melengking, suaranya tinggi, merdu sekali dan itu sangat indah. Saudaraku, ketika kita menaikkan puji-pujian, di situ Allah hadir bersama kita. Saya percaya di tempat ini juga penuh dengan malaikat yang memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu. Amin Yesus. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu. Ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Saudara, haleluya. Mengapa kita memuji dan menyembah Allah? Yang pertama karena Allah hadir dalam puji-pujian umatnya. Yang kedua karena kita diciptakan untuk menjadi puji-pujian untuk kemuliaannya. Kita membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa mereka diciptakan untuk memuji dan menyembah Allah. Sehingga banyak orang yang datang ke ibadah suka terlambat. Karena mereka berpikir firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada pujian. Padahal dua-duanya itu sangat penting saudara. Pujian itu penting dan firman Tuhan itu juga sangat penting. Di dalam puji-pujian kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Di dalam puji-pujian kita mengagungkan Allah. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dan pada saat firman Tuhan ditaburkan, kita mendengarkan suara Allah. Suara Allah yang manis, suara Allah yang menguatkan kita. Suara Allah yang membangunkan kehidupan rohani kita. Agar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, mengapa Tuhan mau kita memuji menyembah Dia? Karena Tuhan itu sangat senang dan berkenan kepada puji-pujian umatnya. Dikatakan dalam Mazmur 69 ayat 31 dan 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Umat Israel pada perjanjian lama mempersembahkan korban mereka berupa hewan yang berkuku belah. Ya, lembu jantan, domba jantan. Mereka mempersembahkan binatang yang bermama biak sebagai korban di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata pada pemandangan Allah, ketika kita memuji-muji Allah dengan nyanyian syukur, ketika kita mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur kita, maka itu jauh lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Saudaraku, betapa hati
Tuhan disenangkan ketika kita memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pujian dan penyembahan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena Allah itu tidak dapat memuji dirinya sendiri. Itulah sebabnya Dia menciptakan kita untuk memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apapun keadaan kita pada hari ini, mari kita menyembah Tuhan. Amin, saudara. Mungkin kita datang dengan beban berat. Mungkin kita datang dengan membawa kesedihan yang mendalam karena kita baru ditinggalkan orang yang kita kasih. Mungkin kita datang dengan satu pergumulan sakit penyakit. Tetapi apapun keadaan kita pada saat ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan fokus kepada diri kita. Jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus kepada penyakit kita. Tapi mari kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hati Tuhan bersuka cita hari ini. Hati Tuhan disenangkan karena Dia melihat umatnya memuji Dia dengan penuh sukacita. Umatnya memuji Dia dengan penuh ucapan syukur. Kita melihat dalam Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudaraku yang kekasih, kita melihat Tuhan Yesus adalah Allah yang senang memuji dan menyembah Bapanya. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita. Bahwa Dia pun menyanyikan nyanyian puji-pujian bersama dengan murid-muridnya. Tuhan pun senang mengagungkan Bapa di surga. Ketika kita memberikan pujian kita mengekspresikannya dengan satu sukacita hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal 6 ayat 14 dan sampai 18, saudara, kita melihat bahwa Daud ketika memuji-muji Tuhan, dia mengekspresikannya dengan satu pujian dengan penuh sukacita, dengan tari-tarian. Ya, mari kita baca bersama-sama 2-3. Dan Daud menari-nari di depan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menyenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di depan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkannya di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Saudaraku, tabut itu merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah Israel. Dan ketika tabut itu datang, dikatakan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Dia meloncat-loncat, dia menari dengan ucapan syukur, dia bersuka cita menyambut tabut Allah itu. Sehingga ada satu lagu berkata, waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Saya nggak hafal lagu. Tabut Allah sedang datang. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Anak Tuhan tak boleh. Tabut Allah sedang datang. Datang, haleluya. Tabut Allah sedang datang. Amin. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah sedang datang. Saya nggak hafal, saudara, di lagu sekolah minggu. Tapi saya bisa bayangkan ketika tabut Allah itu masuk kota Yerusalem. Dan Daud melihat tabut itu dari kejauhan. Oh, dia menari, dia meloncat di hadapan Tuhan dengan sukacita. Dan ketika Mikal melihat dari jendelanya, dia melihat Daud, seorang raja yang besar, merendahkan hati bersama rakyatnya, meloncat-loncat, menari-nari. Dikatakan firman Tuhan, Mikal memandang rendah Daud dalam hatinya. Dia berkata dalam hatinya, ini raja ini, masa dia mau merendahkan hatinya bersama rakyat, menari-nari, meloncat-loncat. Saudara tahu, Mikal sampai akhir hidupnya tidak punya anak. Karena dia telah merendahkan Daud di dalam hatinya. Saudara, ketika kita melihat orang memuji Tuhan, meloncat-loncat, menari, jangan kita meremehkan orang itu. Amin, saudara.
Karena orang itu berada di dalam sukacita, damai sejahtera. Dia berada di dalam urapan Tuhan. Dia mau menari-nari, meloncat-loncat di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau saudara ketika dalam pujian penyembahan saudara digerakkan Tuhan untuk menari di hadapan Tuhan, meloncat di hadapan Tuhan. Saudara jangan tahan dirimu. Amin saudara. Karena yang kita senangkan itu bukan manusia, bukan pendeta saudara ya. Tapi yang kita senangkan itu adalah hatinya Tuhan. Pujian itu adalah tanggapan dari hati kita yang penuh dengan ucapan syukur atas perbuatan Tuhan. Mazmur 107 ayat 21 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita lihat bahwa Daud itu mengekspresikan puji-pujiannya kepada Tuhan karena hatinya penuh dengan ucapan syukur. Karena tabut Allah sudah kembali ke Yerusalem. Ya, Daud menari dengan sekuat tenaga. Jadi puji-pujian itu adalah tanggapan dari hati kita yang penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Setiap saat kita mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu kita harus selalu memuji-muji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu adalah pernyataan kita di hadapan Tuhan tentang kebaikan, kasih dan kemurahan Allah dalam hidup kita. Dan pujian itu juga mempersiapkan kita untuk menyembah Tuhan, saudara. Ya, pada saat kita memuji Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan sedang membajak hati kita juga untuk mau datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dikatakan dalam Mazmur 96 ayat 4, 6 dan 9. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Saudaraku, pada saat kita memuji Tuhan, hadirat Allah turun atas hidup kita. Allah hadir dan bertata di atas puji-pujian kita. Dan pada saat kita memuji Tuhan, kita mengakui Dia adalah Allah yang lebih besar dari Allah yang ada di dunia ini. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kudus. Dan kita datang sujud menyembah Tuhan di dalam kekudusannya. Kita mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang dapat menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan gemetar karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Pada saat gereja kita mengambil lawatan Tuhan, Holy Laughter beberapa tahun yang lalu, kita seorang hamba Tuhan diutus dari Amerika di tempat ini saudara. Kita semua rebah dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satupun yang tumpang tangan saudara. Tapi kita semua rebah, saya, Pak Hengki, semua hamba Tuhan rebah. Saudara, pada saat kami rebah di altar gereja di lantai 2, saya ingat pada saat kebangunan rohani terjadi, saya lupa nama hamba Tuhan dari Amerika itu. Tidak ada satupun yang menumpangkan tangan, beliau hanya dari atas menyembah Tuhan dan semua yang hadir itu semua rebah saudara. Kami mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Puji-pujian terus mengalir, penyembahan terus mengalir. Kemudian saudara saya bangun, saya mengalami satu sukacita, saya bangunin Pak Hengki saudara, ayo Pak bangun. Suami saya bilang kenapa kamu bangunin saya? Saya lagi enak-enaknya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa kamu gak biarkan aku rebah? Oh Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tidak peka, ampuni aku. Kami mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, sukacita yang berlimpah-limpah saudara. Saya ingat ibadah waktu itu selesai pukul 10 malam. Tapi kami semua mengalami dahsyatnya hadirat Tuhan. Ketika bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Merah, Musa memimpin mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian yang menyatakan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 15 ayat 1-3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia.
Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu adalah namanya. Dalam pujian saudara, kita memuliakan Tuhan karena pemberiannya. Tetapi di dalam penyembahan, kita mengagungkan si pemberi itu sendiri, yaitu Allah. Jadi Musa mengajak bangsa Israel memuji Allah ketika mereka dilepaskan dari Laut Kolsom, ya Laut Merah, di mana pada saat itu orang Mesir mengejar mereka juga, ya ingin mengembalikan mereka kembali pada perbudakan. Tetapi pada saat bangsa Israel tiba di tepi Laut Merah, Tuhan membalikkan air itu. Dan kemudian kuda dan penunggangnya, yaitu orang-orang Mesir itu dilemparkan Tuhan ke dalam laut. Mereka semua tenggelam dan binasa. Dan Musa menaikkan puji-pujian. Tuhan, Engkau kekuatan dan mazmurku. Engkau telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu adalah pahlawan perang. Tuhan itu adalah namanya. Betapa dahsyatnya Tuhan. 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tidak ada satupun yang lecet. Tidak ada satupun yang luka. Semuanya selamat bisa melewati laut yang dalam, saudara. Laut itu dikeringkan oleh Tuhan. Dan mereka berjalan dari tengah-tengahnya. Saudara, kiri kanan itu air, saudara. Saudara bisa bayangkan. Mereka berjalan dengan penuh ucapan syukur. Mereka menyanyi, menyembah Tuhan. Dan ketika mereka sampai di seberang, Allah membalikan laut itu kembali. Dan seluruh orang Mesir semuanya mati binasa. Betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Yang sudah melepaskan kita. Yang sudah menolong kita. Dan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Kata menyembah itu berasal dari bahasa Ibrani saca, artinya tunduk sampai ke tanah. Meniarapkan diri, memohon dengan rendah hati. Melakukan penyembahan sebagai suatu penghormatan kepada Allah. Jadi saudara, pada saat saudara menyembah Tuhan, saudara mungkin mau menundukkan diri depan Tuhan, saudara mau bertiarap, saudara mau berlutut menyembah Tuhan. Saya seringkali dibawa Tuhan dalam penyembahan di rumah saya, saudara, ketika hadirat Tuhan turun. Saya berlutut menyembah Tuhan, saya tiarap saudara menyembah Tuhan. Saya mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Di mana kita menghormati Tuhan. Amin saudara. Karena kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini terbatas. Yeremia 7 ayat 2, berdirilah di pintu gerbang Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Allah ingin kita bukan hanya melakukan penyembahan kita sebagai satu tindakan ibadah, tetapi Allah ingin kita menjadi penyembah yang benar. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Kalau kita perhatikan ayat ini, kata roh yang dituliskan dalam ayat ini, itu hurufnya kecil, bukan huruf besar. Jadi roh yang dimasukkan di sini adalah roh kita, bukan roh Tuhan. Sebab itu saudara, ketika kita menyembah Tuhan, itu harus lahir dari roh kita. Amin saudara. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat kita menyembah dengan tubuh kita, tangan kita bertepuk tangan. Mungkin kaki kita juga ikut goyang-goyang saudara ya. Mungkin ada yang mau loncat-loncat, ada yang menari di depan Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita mengeluarkan suara kita meninggikan Tuhan. Bukan suara yang terpendam di hati saudara, gitu ya. Tapi Tuhan mau mendengar suara kita. Dan saat kita menyembah dengan jiwa kita, juga kita melibatkan emosi kita, perasaan kita. Di mana kita menyembah Tuhan, ada satu sukacita yang mengalir dari dasar hati kita.
Dan kemudian ketika kita menyanyikan puji-pujian penyembahan, tanpa terasa air mata kita mengalir, air mata kita menetes. Namun tidak cukup dengan tubuh dan jiwa, tetapi juga harus dengan roh kita. Waktu kita menyembah dengan roh itu akan membuat kita menyembah dengan sungguh-sungguh dari dasar hati kita yang terdalam. Dan roh Tuhan akan memberikan kita satu koneksi agar roh kita ini terkoneksi dengan roh Tuhan. Itulah sebabnya pada saat kita menyembah dengan tubuh kita, kita juga harus menyembah dengan roh kita. Pada saat kita menyembah dengan jiwa kita, kita juga harus menyembah dengan roh kita. Karena kalau kita tidak menyembah dengan roh kita, maka puji-pujian yang keluar dari mulut kita adalah puji-pujian yang penuh dengan kemunafikan. Puji-pujian yang penuh dengan kepalsuan. Karena kita nyanyi hanya sekedar nyanyi, tetapi tidak lahir dari dasar hati kita yang terdalam. Jadi ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, saudara harus menyembah Dia di dalam rohmu. Ada satu tanggapan di dalam dasar hatimu yang terdalam bahwa engkau datang untuk memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau memuliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi bukan hanya di dalam roh, tetapi di dalam kebenaran. Amin, saudara-saudara. Jadi kita bukan hanya menyembah dengan roh kita, tapi kita juga menyembah di dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran, saudara? Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, roh kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati, tetapi kita juga menyembah Dia dalam kebenaran. Ya, tangan kita angkat di depan Tuhan. Tangan kita ini bukan untuk pukul suami, bukan untuk pukul anak, bukan untuk tampar anak. Tapi tangan kita ini adalah untuk mengagungkan Tuhan. Pada saat kita datang mungkin ya kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan depan Tuhan. Mungkin kita telah menipu teman kita telah berbohong kepada suami, berbohong kepada anak. Kita minta ampun. Karena Tuhan mau kita menyembah Dia juga di dalam kebenaran. Amin, saudara-saudara. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dan kita memastikan hidup kita ini adalah hidup yang sungguh-sungguh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang lahir dari dasar hati kita yang terdalam karena kita mengasihi Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kalau ada ganjalan di dalam hati kita tentang seseorang, saudara, dan kita mau datang memuji menyembah Tuhan, bereskan dulu, saudara. Ya, minta ampun dulu, minta maaf. Mungkin kita sudah marah dengan suami, minta maaf, Pak, saya mau ke WBI ya. Maaf ya, tadi kata-kata saya menyakitkan. Atau mungkin kita sudah marahin anak kelewat batas, kita minta maaf kepada anak. Kita bisa salah nggak sebagai ibu? Bisa, ya. Jangan berpikir, aku nggak ada salah. Anak aja yang salah, anak yang harus minta maaf. Kita juga bisa salah. Ya kalau kita salah kita minta maaf kepada anak. Ya, nah maaf ya tadi mama marahin kamu sudah kelewat batas. Maaf ya kalau mama sudah menyakiti hati kamu. Jadi sehingga ketika kita datang di tempat ini, hati kita penuh dengan sukacita. Amin, ibu-ibu. Kita tidak memiliki ganjalan. Apa yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka kuasa Allah akan dilepaskan dari surga. Kita akan mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang dahsyat. Kita membaca saudara dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Demikian pula penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya. Bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudaraku, pada saat penyanyi-penyanyi orang Lewi memuji, menyembah Tuhan, saudara. Ada Asaf, Heman, Yedutun, beserta dengan anak-anak mereka bersama dengan saudara-saudara mereka yang lain. Mereka menaikkan puji-pujian bersama dengan imam-imam yang meniupkan nafiri. Dan ketika mereka menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan bahwa rumah itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri di dalam kemuliaan Tuhan. Saudaraku, pada saat kita memuji dan menyembah Allah, Allah itu hadir dalam pujian penyembahan kita. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Awan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, saudara. Amin. Walaupun kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata, tetapi Tuhan hadir bersama dengan kita. Saya mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat bulan lalu pada saat berada di Sumatera Utara, saudara. Melayani rapat kerja daerah Sumatera Utara. Ibadah penutup jam 1 siang. Saya bilang, Tuhan, ini jam 1 mereka belum makan. Ya, ibadah cukup 1 jam ya Tuhan, supaya mereka bisa makan, mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. Saat saya mau naik mimbar, Tuhan berkata bahwa aku akan melawat umatku. Kamu jangan batasi aku dengan hanya ibadah 1 jam. Saya katakan, Tuhan, ini bukan waktuku, ini adalah waktumu. Silakan Tuhan engkau bekerja. Dan firman Tuhan saya tidak sampaikan lama, hanya 15 menit, saudara. Kemudian saya mengajak mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Pada saat itu, saudara, lawatan Tuhan turun dengan dahsyat. Saudara, satu persatu dilawat Tuhan dengan begitu dahsyat. Tanpa terasa ibadah kita itu sampai jam 4, saudara. Itu tidak ada satupun yang lapar, tidak satupun yang pulang, tidak ada satupun yang bersungut-sungut, tapi semua mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Sampai mereka berkata, aduh Ibu luar biasa, kami sungguh dilawat Tuhan. Kami sebenarnya ini perut keroncongan, tapi kami tidak rasa lapar, karena hadirat Tuhan itu begitu kuat, saudara. Ketika Allah hadir bersama dengan kita, saudara, Roh Kudus melawat kita, maka kita akan mengalami hadirat Allah yang dahsyat, lawatan Allah. Sehingga kita tidak berhenti-henti untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ketika Allah hadir, ketika puji-pujian penyembah dinaikkan, maka dikatakan roh-roh jahat itu diusir. Mazmur 145 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata 2 di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudara, ketika pujian pengagungan Allah hadir bersama dengan kita, maka roh jahat akan diusir. Amin, saudara. Akan terjadi kelepasan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kuasa Allah yang dahsyat melawat kita. Suatu hari dalam ibadah seperti ini, saudara, tiba-tiba ada yang kerasukan setan, ya. Kemudian pengurus gereja itu mengelilingi orang itu, menengking dalam nama Yesus. Tapi semakin ditengking, orang itu matanya makin melotot, saudara. Dia mulai meliuk-liuk kayak ular, saudara, sehingga semua orang mundur. Dan ketika melihat itu, ya, Pak Hengki kemudian berkata, ambil gitar, kita sembah Tuhan. Ambil gitar. Kemudian kita mengelilingi orang itu. Kita mulai menyembah Tuhan, saudara, nyanyi. Dan pada saat pujian penyembahan, orang itu berteriak, jangan menyanyi, jangan menyembah, aku tidak tahan, aku panas. Kamu pergi semua, keluar dari tempat ini. Orang itu berteriak, saudara, bukan dia yang berteriak, tapi roh jahat yang ada dalam diri dia. Tapi kami tidak peduli, kami terus menyanyi, menyembah Tuhan, saudara. Dan tiba-tiba roh jahat itu keluar dari orang itu, saudara. Dan dia sadar, dia kaget, aduh saya di mana ini, saya di mana. Saudaraku, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita melihat hadirat Allah itu akan melepaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat kita. Amin, saudara.
Kuasa kegelapan akan dienyahkan dan Roh Kudus akan melawat kita. Ketika Daud menaikkan kecapi memuji Tuhan, maka roh jahat yang berada di dalam diri Saul ya, itu diusir dan dia merasa lega dan nyaman. Ketika dia lagi dikuasai roh jahat, kemudian Daud hanya menyanyi dengan kecapi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan roh jahat itu undur dari Saul. Saudaraku, tidak ada satupun yang dapat bertahan di dalam hadirat Allah. Amin, saudara. Yang ketiga, kita menerima inspirasi Allah. Ada hadirat Allah yang dinyatakan. Ketika Tuhan hadir bersama dengan kita, kuasa Allah dinyatakan, ada hikmat Allah dinyatakan. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Jika saudara mengalami pergumulan yang berat, sakit penyakit, saudara mengalami jalan yang ada di depanmu seolah-olah buntu dan engkau tidak tahu harus kemana. Tetapi ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan suaranya, jangan takut anakku, jangan bimbang anakku, aku menyertai engkau, aku menguatkan engkau, aku menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang keempat saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Allah itu berperang ganti kita. Dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan antara Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku, kita lihat pembelaan Tuhan itu dahsyat. Ketika bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat, ya, dihadang oleh 3 musuh besar, yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang mau membinasakan bangsa Yehuda. Mereka datang, saudara, memuji menyembah Tuhan. Mereka bersujud menyembah Tuhan. Mereka berkata, hanya Tuhan engkau satu-satunya yang dapat melepaskan kami dari musuh kami. Dan kemudian Yosafat menempatkan para pemuji-pemuji itu berada di depan. Seharusnya kan kalau berperang yang ditempatkan kan tentara ya. Tapi ini yang ditempatkan di depan adalah pemuji-pemuji yang menyembah Tuhan. Dan kemudian di belakang pemuji itu adalah tentara-tentara, saudara. Dan dikatakan firman Tuhan saat mereka menyanyikan nyanyian bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan berperang ganti mereka sehingga mereka terpukul kalah. Dan akhirnya musuh-musuhnya saling berbunuh-bunuhan satu sama lain, saudara. Dan ketika orang Yehuda tiba di padang gurun, mereka melihat bangkai-bangkai mayat itu semuanya sudah terhampar di depan mereka. Tidak ada satupun yang berperang, tidak ada satupun yang mengangkat senjata membunuh musuhnya. Tapi kita lihat ketika puji-pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan turun dan berperang ganti Israel. Amin, saudara. Musuh-musuh mereka dikalahkan. Amin, saudara. Ingat, ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan berperang ganti saudara. Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan saudara. Kita tidak usah takut. Semua benteng-benteng akan dihancurkan. Benteng sakit penyakit, benteng-benteng masalah yang ada dalam hidup kita. Yang sulit untuk kita hadapi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir saudara, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, maka itu akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 4 berkata, dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Kita tidak usah takut dengan apa yang ada pada saat ini. Tapi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kita pertolongan. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Allah akan melawat kita. Allah akan menjamah kita satu persatu. Mari pandang Tuhan pada hari ini. Sembah Tuhan. Kiara laba-laba sikara laba-laba-laba. Kiara laba-laba-laba sikara laba-laba-laba. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di depan Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan dalam hatimu. Agungkan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ya lalabasik, ya lalabasik. Haleluya, haleluya. 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 Saudara yang mau berlutut, silakan saudara berlutut. Saudara yang mau mengangkat tangan, silakan saudara mengangkat tangan. Allah hadir bersama dengan kita. Allah hadir menjamah saudara siang hari ini. Ya laba-laba-laba sikara laba-laba-laba-laba. Ya laba-laba-laba sikara laba-laba-laba-laba. Ya laba-laba, haleluya. Kita sembah Tuhan. Ya la ba la ba la ba sikara la ba la ba la ba la ba. Ya la ba la ba la ba la ba sikara la ba la ba la ba la ba ya la ba sadara la ba ya la ba sikara.
Buka mulutmu, sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Buka mulutmu, sembah Tuhan. Allah hadir dalam puji-pujian dan penyembahan umatnya. Allah disenangkan dengan penyembahan umatnya. Jamah Roh Kudus, jamah satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Jamah umatmu dalam nama Yesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kiara lamayana kaya lamasikara. Ora nakaya lamasikara. Ora nakaya lamasandara lamayana. Ora naya sikara papa maya sikara papa. Ora naya sikara papa naya kaya lamasikara. Ora naya lamasandara mayana kaya lama. Ora mama yana kaya lamasikara lama. Muliakan Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ora nana papa 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 sikara lama. Muria nana kaya lama papa. Ora nana papa yana lama sikira. Oh ya nana papa yana nana kaya lama sikira. Siara nana kaya lama. Kiara lama siara nana kaya. Ora papa jama Roh Kudus jama. Ora bayara lama sikara papa. Kiara lama sikara papa. Ora nakaya lama sikara. Jama dalam nama Yesus. Siara lama sikara. Ora lama sikara papa sikara. Kiara lama sikara. Kiara lama ya sikara. Ora papa ya lama sikara. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu. Uriana ya sikara papa ya lama sikara. Ora papa sikara lama papa. Jama dalam nama Yesus ya lama sikara. Ora papa sikara. Roh Kudus jama papa sikara. Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, Shinda Batakara, Uyara Mata Shanda Batakara, Shanda Hallelujah. Hallelujah. Shinda Batakara Mata Shanda Batakara. Lawatan Jama di dalam nama Yesus. Jama. Ora nakaya Tuhan lawat ya ora nakaya ora papa ya ora nakaya
Oh, Rada Kaya Ralabasikara, Allah hadir bersama kita, Allah hadir bersama kita. Oh, Rada Ralabasakara, Rada Ralabas. Oh, Rada Kaya Ralabasikara, Rabaya Ralabasikara, Yanaya Sikaya Naya Lalabaya Kaya Sikara Pamaya Kaya saya. Oh, Rada Kaya Ralabaya Sikara, Papa ya Ralabasikara. Oh, Rada Kaya Ralabasikara, Labala. Kiara Labala ya Ralabasikara. Ya Ralabasikara. Ya Ralabasikara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa, minta Allah Roh Kudus menjamah kita. Minta Allah Roh Kudus menjamah kita. Allah Roh Kudus. Amen, Jesus. Penuhi kami. Minta Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Oh, Roh Kudus Engkau lawan, Roh Kudus Engkau jamah dalam hidup. Roh Kudus Engkau menjamah setiap pribadi. Haleluya. Allah Roh Kudus. Amin. Ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah Kudus, Kuduslah Sanjung Kau mulia, mulia. Amin. Haleluya. Sembah Amin, Jesus. ku sanjung kamu Haleluya. bagimu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan itu terus mengalir dari bibir Terima mulut kami kasih. Tuhan. Hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur. Roh kami terus bernyala-nyala untuk melayani Engkau. Haleluya. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Yes. Kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Terima Yesus kasih, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Shalom.